Narasumber yang kali ini itu ada kelasnya Bu Fani, jadi seumuran, masih seumuran. Koko-koko ganteng dari Jakarta, masih di Jakarta. Boleh maju Kak Leon? Boleh tepuk tangan nggak buat Kak Leon? Nah, nanti Kak Leon perkenalan lebih lagi ya. Dengerin, tadi dari Pak Ilham juga udah ada peraturannya kan, udah boleh bermainan HP, udah boleh ngobrol sendiri. Oke? Nah, terima kasih. Saya ada PPT, boleh dibantu? Siapa yang nyiapin? Oke, sip. Ini langsung aja ya Bu? Langsung? Oke, selamat siang semuanya, teman-teman dari Bernadus. Kurang semangat, selamat siang semuanya. Oke, ini kebetulan tadi udah diperkenalkan sama Bu Fani. Saya sekarang kerja di Jakarta dan sengaja meluangkan waktu ke sini untuk sharing ke kalian. Jadi mohon kerjasamanya ya, untuk bisa sama-sama. Saya nggak pengen ada yang namanya komunikasi cuma satu arah. Nanti aku di sini pengen kalian semua tanya sebaik-baiknya, karena kebetulan kan narasumber yang satu lagi kan lagi ada agenda mendadak nih. Jadi kita punya spare waktu yang cukup banyak ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Leonardo Kurniawan. Kalau bu guru, bapak guru semua biasa manggil aku tuh dengan nama Leon gitu ya. Nah, next saja lanjut, kita akan saya akan sedikit memperkenalkan diri untuk siapa sih aku ini sebenarnya dan kenapa sih kok bisa sampai di sini sekarang. Bisa mundur dulu slide 1. Nah, kemarin ibu guru semuanya, guru-guru itu meminta saya buat salah satu quote yang menggambarkan aku ini siapa sebenarnya, oke? Dan yang terlintas di kepala aku ada satu kalimat yang berbunyi, just a little boy who has a big dream. Nah, kenapa kok aku ngutip kata-kata ini? Nanti sambil berjalan aku bakal ngasih tahu ke kalian. Oke, next. Mungkin sedikit data diri dulu. Perkenalkan, aku Leon, tadi udah dibilang. Sama seperti kalian semua, aku lahir di Pekalongan 6 Juli tahun 99. Alumni Bernadus juga, sama seperti kalian. Masuk tahun 2014, keluar 2017. Puji Tuhan gak ngaret ya, tepat waktu selama 3 tahun. Lalu ketika 2017 masuk ke dunia perkuliahan, aku memutuskan untuk berkuliah di Jakarta, ambil di Universitas Bunda Mulia. Itu mulai dari 2017 sampai 2021. Sekali lagi puji Tuhan gak ngaret ya, walaupun aku gak pinter-pinter banget, tapi setidaknya semuanya tepat waktu. Aku ngambil komunikasi gitu ya. Ada yang tahu gak Bunda Mulia? Expo terakhir kapan? Belum. Oktober tahun kemarin. Tahu nggak? Bunda Mulia ikut nggak? Enggak. Oke. Nah, kebetulan beberapa tahun ke belakang Bunda Mulia memang selalu jadi langganannya di Bernadus. Mereka selalu ikut dan pernah juga waktu itu sharing session seperti yang marketing kampus lain lakukan ke kalian. Dulu tahun berapa ya? Pernah datang ke sini buat mempromosikan Bunda Mulia. Nah, jadi tapi mungkin ini bukan angkatannya kalian ya, yang udah atas lagi. Nah, sebelum lanjut, aku pengen tanya dulu deh. Kalian di sini yang kelas 12 mana? Oke. Kelas 12 kan otomatis yang paling senior nih. Kalian tuh lahiran tahun berapa? Coba nih yang cowok-cowok nih. Kalian lahiran tahun berapa? Hah? 2007. 2007. Buset. Nah, yang kelas 10 berarti 2009. 10 tahun. Oke, ya udah. Nah, tapi nggak apa-apa. Acara ini kenapa aku suka dan bela-belain buat pulang ke Pekalongan, karena
prosesnya itu panjang. Prosesnya itu aku udah persiapin bahkan dari kelas 11. Ya, jadi buat kalian nih yang kelas 11 itu aku udah bahkan daftar ke kuliah. Nah, kenapa kok kelas 11 sudah daftar ke kuliah? Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian juga. Nah, pengalaman kerjanya apa aja sih? Oke, yang pertama, pekerjaan pertama aku selama hidup itu pernah menjadi marketing kampus Universitas Bunda Mulia. Makanya tadi aku pernah ceritakan, aku pernah datang ke Bernardus, ini bukan kali pertama untuk mempromosikan kampus aku dulu. Itu tahun 2018 sampai 2021, jadi memang dulu tuh memungkinkan untuk berkuliah sambil bekerja. Nah, kemudian aku pernah juga freelance sebagai agen asuransi, tapi memang gak lama, itu kurang lebih selama 1 tahun 2020 hingga 2021. Nah, memang kalau kalian lihat di sini, pekerjaan-pekerjaan aku di sini memang yang lebih ke dunia marketing and sales, ya kan? Karena pernah juga menjadi brand associate atau orang biasa ngomong sales mobil juga, itu di merek mobil Prancis namanya Peugeot, masih satu grup juga dengan Astra, itu selama 1 tahun juga 2021 sampai 2022. Kemudian resign dari situ pengen coba untuk kerja back office. Back office itu pernah gabung di PT Indomaret Prisma Tama, atau kalau kalian sering tahu itu Indomaret. Aku pernah bekerja di kantor pusatnya Indomaret di Jakarta. Itu selama 1 tahun juga sebagai supervisor maintenance di timnya mereka. Baru ketika 2023 hingga sekarang, aku bekerja sebagai business consultant BMW Tunas, atau sederhananya saya itu sales mobil, ya. Tapi sales mobil ini bagi aku bukanlah sebuah hal yang memalukan. Karena sales mobil di sini saya lebih suka itu kehidupannya itu dinamis. Enggak seperti rutinitas berangkat kantor jam 8 kemudian pulang jam 5, enggak. Jadi memang kehidupannya itu pergerakannya sangat cepat. Hari ini bisa ke sini, siangnya bisa ke sini, besoknya bisa ke sini. Jadi itulah yang aku suka dari pekerjaan seorang sales. Nah, oke, next. Ini napak tilas dulu ya kehidupan selama SMA, kuliah, dan bekerja. Oke, kalian udah tahu semua, aku alumni Bernardus tahun 2014 sampai 2017. Aku udah ngumpulin beberapa best moment lah yang bagi aku cukup berkesan selama bersekolah di sini. Next. Nah, mungkin guru-guru udah pada tahu. Dulu aku tuh OSIS seperti beberapa teman kalian di sini. OSIS siapa aja? OSIS? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Ayo, OSIS siapa aja? Oke, ketuanya siapa? Mana ketuanya? Oke, berarti siapa nih berarti? Grace, oke. Nah, aku jadi OSIS kurang lebih selama 2 periode ya kalau nggak salah, agak-agak lupa juga. Yang pertama best moment bagi aku sendiri adalah dulu aku lupa diajak sama siapa, tapi pernah diminta untuk memberikan kata sambutan purna tugas dari Pak Suroso. Oke, Pak Suroso ini dulu dia adalah guru sosiologi, kebetulan cukup dekat juga sama aku gitu ya, makanya mungkin karena pertimbangan itu guru-guru milih aku buat kata sambutan. Ini dulu tuh di lab bahasa ya, sebelah perpustakaan situlah pokoknya. Nah, kemudian aku sering ikut event pramuka. Ada 3 orang yang jadi pentolannya Pak Agus. Anak pramuka siapa aja sini? Pramuka udah nggak ada? Nggak ada? Pak Agus, tolong dong hidupin lagi pramuka. Oke, ya mungkin itu terkait kurikulum ya. Tapi dulu
Agus itu cukup aktif. Pak Agus punya 3 pentolan anak yang selalu diajak untuk EMA. Ada aku di sini. Kemudian kalian bisa lihat yang pegang banner itu namanya Kevin. Dan satu lagi temen aku namanya si Agus gitu ya. Jadi Agus pegang Agus ya. Oke, dulu eventnya banyak. Eventnya banyak, sering ke beberapa tempat juga. Paling sering itu ke Gedung Karesidenan yang ada di Jetayu. Itu acara sering di situ. Dan pernah kemah sampai ke luar kota juga. Pernah sampai Purbalingga, gabung sama gereja Katolik yang ada di sana lah. Jadi kita ketemu sama teman-teman baru. Dan best moment yang ketiga bagi saya ini adalah ya inilah kita OSIS tahun 2015-2016. Di periode ini aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Ketuanya adalah Jessica Aurelia, kalau nggak salah, aku juga lupa. Tapi inilah teman-teman aku semua yang membantu para guru-guru melaksanakan setiap acara-acara yang ada di sekolah. Nah, oke, next. Nah, inilah best moment ketika di kampus, ya. Berlanjut seperti SMA. Ketika kampus aku ikut juga semacam organisasi OSISnya untuk jurusan ilmu komunikasi. Ya, di sini namanya adalah Kompret. Kemudian pernah ikut juga klub jurnalis. Ya, jadi karena aku itu ilmu komunikasi, banyak klub juga yang menunjang soft skill dari anak-anaknya. Salah satunya belajar menjadi seorang wartawan untuk membuat sebuah berita. Nah, di sini yang ketiga adalah aku berkuliah sambil bekerja di Marketing and Sales Universitas Bunda Mulia, mengajak teman-teman semua di sini untuk bisa berkuliah, membantu mengarahkan kira-kira jurusan apa yang cocok untuk kalian. Kurang lebih job desk-nya seperti itu. Oke, sebelum aku masuk ke ke bagian pekerjaan aku sekarang. Aku pengen balik lagi ke quotes pertama yang aku sudah siapkan, yang menggambarkan diri aku seperti apa. Karena aku hanyalah seorang anak kecil yang memiliki mimpi besar. Oke, kenapa aku ambil quote itu? Dulu aku sama seperti kalian. Mungkin ini menjadi permasalahan beberapa dari kalian. Aku nggak akan memungkiri itu bahwa mungkin kalian ingin kuliah, bener ya? Tapi bagaimanapun pasti ada kendala sama yang namanya biaya. Betul? Oke. Dimanapun kalian akan kuliah nanti, dimanapun kalian akan berkuliah nanti, aku bakal minta satu hal kepada kalian. Karena ini adalah langkah kecil yang mengawali proses aku juga sampai sekarang, yaitu masalah apa? Mempersiapkan semua yang kalian butuhkan untuk di kuliah nanti. Dibutuhkan tuh apa? Dibutuhkan tuh bukan perkara cuma tentang duit doang, enggak. Minimal yang paling kecil, kalian tahu kalian sukanya apa. Dan yang kedua, kalian pengen jurusan apa. Dua hal yang aku ketahui sejak awal itu yang membuat aku bisa daftar kuliah langsung di kelas 2 SMA. Mungkin kalian penasaran, kapan aku mengetahui dua hal ini? Kapan yang aku suka dan pengen ambil jurusan apa? Aku kasih tahu aja kepada kalian. Aku tahu kedua hal ini itu dari kelas 3 SMP. Mungkin ketika kalian lagi enak-enaknya main gitu ya. Aku tahu dua hal ini ketika kelas 3 SMP, bukan semata-mata aku rajin sekolah, enggak. Kalian bisa tanya ke Bu Sari, Bu Lali, Bu Lucy. Dulu aku anaknya cukup dablek, ya. Isinya pramuka terus, nggak pernah masuk ke kelas dan isinya kemah. Tapi bukan berarti jangan dicontoh. Aku bisa kayak gitu, tapi aku di satu sisi memiliki rasa tanggung jawab juga. Semua tugas-tugas dan PR aku tetap selesaikan semuanya. Dan dari kelas 3 SMP itu aku udah tahu, bukan karena aku pinter yang tadi aku bilang, tapi perkara FOMO.
Sebenarnya aku kasih tahu aja pada kalian. FOMO dalam artian aku punya cici, selisihnya 3 tahun, ya. Dan tahu ya. Nah, memang di sini tadi aku udah bilang profesi aku sebagai sales, aku memiliki beberapa job desk di sini. Yang pertama, namanya sales pasti harus memenuhi target penjualan. Makanya kalau kalian perhatiin tadi aku di belakang sambil telepon orang sambil ini karena sebenarnya aku sambil bekerja juga, gitu. Karena ada target yang harus aku capai. Terus yang kedua, poin penting yang harus kalian minimal tahu dan kalau bisa kuasai di zaman sekarang, yaitu membuat konten untuk mempromosikan unit yang tersedia. Kita harus kreatif di dunia digital sekarang. Oke? Yang ketiga, namanya sales bukan cuma ngejual mobil, apalagi ini adalah merek premium. Di sini aku harus yang namanya menjaga relasi dengan customer, even yang belum beli sekalipun. Jadi banyak customer aku yang bos-bos besar sering ngajak ngopi lah, sering ngajak ngobrol dan sharing pengetahuan kepada mereka untuk memperluas pengetahuan kita gitu ya. Dan ketika relasi ini udah berjalan dengan baik, secara tidak langsung aku menjadi seorang atau sebuah brand dari perusahaan aku sendiri. Ketika orang tahu, oh BB Tunas ya, kenalnya siapa? Leon. Itu. Jadi jobnya seperti itu. Makanya ketika bekerja di sini aku tidak bisa sembarangan, tidak bisa hanya memberikan janji-janji manis, karena di dunia pekerjaan yang paling penting adalah masalah integritas dan kepercayaan. Pegang itu baik-baik. Oke, next. Selama kurang lebih berjalan 2 tahun, aku udah mendapatkan lah ya beberapa achievement di sini. Kita memang ada penghargaan tiap bulan untuk menilai pencapaian seorang sales di sini. Untuk tahun 2023, aku pernah menjadi Best Business Consultant selama 2 bulan berturut-turut di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 kemarin sama, tapi ini 3 kali berturut-turut selama 2024. Untuk mendapatkan Best Business Consultant ini, aku harus menjual 5 unit BMW. Oke, jadi kalau 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, ya kalian kali aja. Oke, nah 2024 memang tahun yang cukup berat untuk industri otomotif, industri mobil, karena banyak polemik politik, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan perang Rusia dan Ukraina itu ngefek banget. Dan tapi puji Tuhan di tahun 2024 menjadi all time best business consultant tahun 2024 dengan total penjualan 41 unit mobil. Oke, ini kerjanya setengah mati, ya, banyak hal dan waktu yang dikorbankan, tapi sangat worth it karena, ya aku sombong sedikit boleh lah ya. Best Business Consultant 2024 ini aku mendapatkan trip nanti Oktober berangkat ke Italia untuk jalan-jalan. Ya, tapi itu sebagai sharing aja buat kalian. Jadi banyak potensi yang bisa kalian dapatkan ketika nanti masuk ke dunia kerja, asal kalian memiliki etos kerja yang kuat, gitu ya. Next. Nah, gimana sih caranya untuk aku mendapatkan semua achievement aku tadi? Aku cuma bisa bilang satu hal yang sangat penting untuk kalian jalani sekarang, yaitu kreatif. Ini HP udah jadi HP tempur aku selama tahun 2024. Oke. Kalian tahu ini HP apa? iPhone. Umurnya baru 6 bulan. Kalian tahu ada yang pakai iPhone? Oke, gak apa-apa. Ada? Kalian tahu ya seberapa baterai health itu dilihat? Ya kan? 6 bulan baterai health aku tinggal 88%. Oke? Karena kenapa? Untuk membuat konten dari ketiga platform. Kalian bisa cek nanti di Instagram, namanya Yuskar Tunas. Untuk YouTube-nya ada BB Tunas Certified Pre-Out namanya. Dan untuk di TikTok ada juga.
Jadi HP ini benar-benar the one and only, kemanapun aku pergi, aku nggak bisa lepas dari ini HP. Karena kenapa? Sangat butuh yang namanya kreatif di dunia yang serba digital ini. Oke? Jadi tugas kalian lumayan berat nih. Mulai dari setelah dengerin sesi ini, kalian harus tahu dulu kalian pengennya apa, kalian pengen kuliah jurusan apa. Persiapkan dari sekarang. Kalau kalian kelas 10 dan kelas 11, puji Tuhan kalian belum telat. Tapi yang kelas 12, kalian tenang aja, kalian belum telat-telat banget, tapi kejar dari sekarang. Kalau kalian emang pengen setidaknya memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Kak, gimana kalau nggak kuliah? Gitu kan? Kak, gimana kalau nggak kuliah? Jawaban aku simpel. Banyak orang di luar sana yang nggak kuliah tapi duitnya jauh lebih banyak. Menurut kalian kenapa? Ada yang berani ngomong nggak? Ada yang berani ngomong nggak? Ada? Coba angkat tangan. Ada? Kenapa? Kenapa? Tidak menyerah? Ada lagi? Gak bayar uang kuliah? Ya iya sih, cuman ini kita ngomong income, penghasilan. Kenapa? Coba. Kalian tahu kenapa? Banyak orang juga yang gak kuliah tapi duitnya lebih banyak. Ini skill berikutnya yang harus kalian miliki setelah kreatif, yaitu pintar melihat peluang. Ya, peluang sekecil apapun, kalau orangnya jeli itu bisa jadi duit. Ini beneran. Banyak teman-teman aku di Jakarta sana yang dulunya sekolahnya bambu, nilainya jelek, kuliah aja nggak lulus, tapi sekarang penghasilannya bisa MM-an per bulan. Karena kenapa? Dia bisa melihat peluang dan kreatif. Kalian bayangin aja, TikTok live shop tuh, Dr. Richard bisa berapa M? Ya walaupun nggak tahu ya bener apa enggak ya, tapi setidaknya itu salah satu peluang yang bisa kalian lihat. Banyak sekali jalan untuk kalian bisa mendapatkan kesuksesan itu. Tinggal gimana kita pintar-pintar melihat peluangnya. Next. Nah, ini ada dua video. Ini video untuk aku upload di TikTok sama di YouTube. Kalian bisa lihat. Jadi memang aku cukup aktif membuat video dan upload. Ini menjadi sarana aku untuk mempromosikan unit-unit BMW yang aku jual. Bisa di play nggak ya? It's okay, pelan-pelan aja. Decarbonization. Imagine travel that makes you feel really good. Ini kayak terang banget ya sih. Turunin nggak sih cahayanya? Ini sih direkam coy. Aku David. Nggak tahu sih, E30 kayaknya. Itu tok yang aku tahu. F30. M8. Oke, ya jadi banyak banget model-model BMW. Coba diputerin dulu dong yang potret video yang berdiri. Di close dulu aja pencetnya. Oke,
Dan ya bukannya ingin merendahkan atau bagaimana ya, tapi kita bisa lihat semua sekarang tuh seperti apa. Ya aku salah satu orang yang puji Tuhan cukup mendapatkan berkat dari Tuhan untuk bisa survive dari semua ini. Tapi ini bukan semata-mata tentang berkat doang. Ini hasil dari aku mempersiapkan semuanya jauh di awal. Kelas 3 SMP yang masih bocah, bahkan aku udah tahu sebelum kita melakukan cap 3 jari untuk ijazah SMP. Dan ketika udah kelas 11 baru mempersiapkan semuanya dengan baik. Expo lagi kapan, Bu? Oktober tahun ini. Nah, kalian persiapkan dari sekarang. Ini mumpung masih Februari, masih kurang lebih setengah tahun. Kalian cari dari sekarang. Di sini aku bukan menyuruh kalian untuk harus wajib kudu kuliah ya, enggak. Aku di sini juga gak pengen memaksakan kalian untuk suruh orang tua kalian cari uang sebanyak-banyaknya buat kuliah. Tapi setidaknya kalian tahu dulu. Please tahu dulu tujuan dan arah hidup kalian tuh mau ngapain. Ketika itu udah tahu, kalian memilih kuliah itu akan jauh lebih gampang. Kenapa kok sekarang orang-orang pada keder, pada bingung mau kuliah apa? Karena mereka tuh nggak tahu semua. Mereka tuh mau ngapain nanti ketika lulus dari SMA. Gitu ya. 2 poin ini sangat penting. Terus yang ketiga, ini value hidup yang aku pegang sampai sekarang, yaitu masalah komitmen, tanggung jawab, dan profesional dalam segala hal. Tadi aku udah bilang, integritas itu penting. Jangan pernah kita bohong sama orang, menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi, apalagi di dunia profesional, dunia kerja. Bubar gue semua. Ya, beneran. Nama baik dan integritas, track record itu sangat penting dan kalian benar-benar harus latih dari sekarang. Apalagi yang cowok-cowok nih, yang dipegang dari kalian itu adalah mulut kita. Ya, kalau bisa bilang bisa, kalau emang nggak bisa bilang nggak bisa. Ini penting baik dari dunia sekolah, kalian biasakan ini. Karena di dunia kerja nanti akan banyak sekali orang-orang yang akan berusaha memanipulasi kalian untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan ketika kalian nanti omongannya tidak sesuai dengan apa yang di awal, udah bubar. Ya, kita nggak dipercaya lagi sama orang. Apalagi kerjaan kayak aku yang di bidang sales yang sangat mementingkan nilai-nilai kepercayaan, karena nominal barang yang dibeli itu nggak murah, gitu ya. Terus yang poin keempat tadi yang aku bilang ke teman kamu yang di sebelah, kreatif dan jeli melihat peluang. Ya, banyak sekali jalan-jalan untuk kalian mendapatkan kesuksesan. Aku bilang sekali lagi, banyak sekali cara-cara kalian untuk mendapatkan viral dalam positif way ya. Jangan sampai nanti viralnya yang nggak bener loh. Nanti guru BK Bu Fani pusing kan. Ya, banyak sekali cara-cara, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kesuksesan mendadaknya hanya karena joget-joget di TikTok. Ya, joget-joget di TikTok viral, view-nya 5 juta, 10 juta, diundang ke TV. Kalian juga bisa melakukan hal yang jauh lebih baik dari itu. Tinggal gimana kita tahu caranya. Ya, kurang lebih seperti itu. Hal yang bisa aku rangkum dari kalian, semoga kalian bisa mendapatkan poin yang positif. Ingat sekali lagi, tahu kemampuan kita ada di mana, keterbatasan kita di mana. Karena kita tahu keterbatasan kita di mana, persiapkan itu dengan baik. Jangan bangga jadi anak ya. Benar-benar kita harus tahu diri sebagai anak untuk membantu orang tua kalian. Mau bagaimanapun kondisi keuangan keluarga kalian, percayalah, mau secuek apapun dan nggak peduli apapun orang tua kalian, percayalah, orang tua kalian bakal tetap bangga kalau kalian bisa sukses dan bahagiain mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga poin-poin ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.
kelas 10, 11, 12 atau adik-adik SMP yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Perkenalkan, saya Ishak Nugroho, siswa kelas 12 dari SMA Santo Bernardus. Dan kebetulan setelah dari SMA ini saya akan melanjutkan kuliah. Jadi untuk pertanyaan saya tadi kan Kak Leon membahas mengenai kehidupan perkuliahan Kak Leon yang berkuliah sambil bekerja. Dan kebetulan sekarang saya sedang bingung juga kayak nanti kuliah mau gayanya kayak gimana, kayak apa kuliah sambil bekerja atau kayak kuliah aja, kayak ngikutin agenda dari kuliahnya kayak semester segini ngapain terus nanti magang gitu, atau kuliah tapi aktif berorganisasi. Kalau menurut dari Kak Leon sendiri better yang mana kalau buat mahasiswa yang perekonomiannya nggak menuntut kita buat bekerja sambil kuliah? Terima kasih. Oke, better yang mana? Kita asumsikan apa nih? Orang tua kamu mampu untuk membiayai semua. Oke, ya. Puji Tuhan. Harus puji Tuhan dulu ya, karena kamu adalah orang-orang yang cukup beruntung. Nah, yang bisa aku bilang di sini, karena dalam tanda kutip ya, kita tidak memikirkan masalah uang kuliah lagi. Yang bisa aku pesan kepada kalian adalah cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Pengalaman sebaik-baiknya itu apa? Kalian bisa ikut organisasi, kalian bisa ikut setiap kegiatan-kegiatan perkuliahan, silahkan ikut aja. Yang penting satu, maintain waktu kalian dengan baik. Ingat, core kalian ketika kuliah adalah lulus. Ya, jangan jadi kalian keenakan untuk organisasi, kalian keenakan untuk kerja, udah dapat uang, malah ujung-ujungnya lulusnya ngaret. Itu ya. Ingat dulu, core-nya kalian kuliah itu tujuan akhirnya adalah lulus. Nah, kalau masalah kerja, yang bisa aku bilang di sini adalah kalian cari pekerjaan yang cukup fleksibel. Banyak banget. Kalian bisa freelance di agency, kalian freelance jadi IO, kalian freelance misal barista, temen-temen aku banyak banget yang di Starbucks gitu-gitu, itu bisa, tapi memang capek. Tapi segala pengalaman itu nanti kan bisa masuk ke CV. Nah, CV itulah yang nanti bakal jadi modal ketika kalian akan apply. Oh, ini anak waktu kuliah gak kupu-kupu. Tahu kan kupu-kupu? Tahu gak? Kuliah pulang. Ini anak ada kegiatan nih. Nah gitu. Jadi kalau kan dulu kan memang kuliahnya malam, terus kerjanya ada waktunya, ada jadwalnya gitu ya. Cari yang freelance, cari seminggu 2 kali atau 3 kali itu bisa kok. Banyak. Apalagi misal kamu di kota gede, contoh Bandung atau Jakarta, itu banyak banget. Gitu ya. Jadi ingat core-nya adalah tetap lulus, maintain waktu dengan baik. Jangan lupakan tanggung jawab, cari itu sebagai sampingan, yang penting bisa masuk ke CV kamu biar kamu tetap ketika lulus itu udah punya pengalaman. Kurang lebih gitu. Oke. Lanjut, ada lagi? Boleh? Perkenalkan, nama saya Melani Diana Susanto, saya kelas 11. Jadi menurut kakak, apa ada kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang-orang di bidang ini dan bagaimana cara menghindarinya atau menghadapinya? Terima kasih. Bidang yang kakak tekuni. Kerjaan apa kuliah? Lebih ke kuliah. Kuliah. Waktu kuliah tuh kesalahan apa yang sering terjadi gitu? Oke, sip, thank you. Kesalahan apa yang paling sering terjadi ketika anak-anak itu berkuliah? Sepengalaman aku ya, mungkin aku bisa salah, tapi nanti mungkin kalian bisa lihat nanti ketika kalian udah kuliah. Kesalahan terbesarnya yaitu ketika kalian udah sambil kerja, duitnya enak, ya kalian merasa nih aku udah punya duit, aku udah bisa hidup nih gitu ya. Kuliahnya ditinggal. Itu sih kesalahan yang paling besar. Itu yang pertama. Dan kesalahan yang kedua, keterbalikannya. Tuh anak jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Ya hidupnya no life-nya YOLO aja gitu. Ya kan?
ya ujung-ujungnya apa? Ketika nanti dia lulus, dia nggak tahu mau ngapain. Karena sebenarnya dari ketika kalian memiliki kegiatan di kampus, itu tuh bukan perkara kalian nambah pengalaman, tapi di sewaktu momen itu berjalan secara nggak langsung kalian kan sharing sama teman-teman kalian. Aku ada peluang loh. Kemarin apply di sini, kerja di sini, jadi barista di Starbucks, gajinya segini, waktunya fleksibel loh. Momen-momen kayak gitu kan momen-momen yang bisa dibilang enggak disengaja, tapi secara nggak langsung dan secara nggak sadar juga itu ternyata bisa bermanfaat buat kita. Karena itu poin yang keempat tadi aku bilang, jeli melihat peluang. Itu ya. Jadi jangan lupain kuliah kalian, tapi jangan terlalu ambisius juga buat kuliah sampai kalian kuliah pulang isinya belajar tok. Karena yang tadi aku bilang sepengalaman aku, IPK memang penting, tapi jadikan itu sebagai tanggung jawab kita. IPK tidak begitu dilihat di industri pekerjaan. Perusahaan akan melihat bagaimana dan seberapa skill yang kita punya. Itu sih. Cukup? Oke, thank you. Ada lagi? Boleh. Jadi selamat siang Kak Leo. Perkenalkan sebelumnya saya Alfredo dari kelas 11. Izin bertanya, menurut Kak Leo, mana yang lebih prioritas antara mengejar IPK atau cari pengalaman berorganisasi sebanyak-banyaknya, atau 60-50 kayak setengah-setengah? Terima kasih. Cari IPK atau kerja? Harus imbang sih. Karena IPK kalau jelek pun, seberapapun uang yang kalian punya ya nggak bisa ngelulusin kalian juga. Gitu. Jadi memang harus imbang. Sekali lagi, jadikan IPK itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian ke orang tua. Ya, itu sebagai bukti laporan. Nih, Pak, aku kuliah tuh niat loh. Gitu ya. Dan sambil bekerja, mencari pengalaman, hitung-hitung, syukur-syukur kalian udah nggak usah minta uang saku lagi ke orang tua, diiringi juga dengan IPK kalian yang oke. Aku nggak bilang bagus ya, itu kalau 4 ya itu ya puji Tuhan kalian memang pinter lah. Tapi aku di sini nggak akan mengarahkan kalian untuk IPK 4, udah cukup oke aja lah. 34, 35, 36 itu udah sangat oke. Gak usah minta uang jajan lagi ke orang tua, bangganya setengah mati orang tua kalian, bener deh ya. Jadi itu pesan yang bisa aku sampaikan buat kamu terkhususnya gitu ya. Harus imbang, tetap IPK sebagai bentuk tanggung jawab, kerja ya memang cari pengalaman, syukur-syukur uang itu bisa kalian pakai buat uang jajan kalian, uang hidup kalian selama kuliah gitu ya. Cukup? Thank you. Ada lagi? Itu guru kalian ada yang mau tanya tuh. Ini masih berapa lama Bu? 1 jam, buset. Ya, waktunya mungkin 15 menit aja mungkin Pak. Oke. Gimana Pak? Kak Leon, beberapa hari yang lalu saya itu kan searching di sosial media. Saya itu kagum karena ternyata salesnya BMW itu punya sisi positif yang masih ingat. Jadi ada pengalaman customer, dia hanya cuma lihat mobil BMW, kemudian diajak masuk. Ayo Bu, bulan ini masuk, rasain naik mobil BMW gitu kan. Aduh, mana mungkin saya beli mobil BMW. Saya kan gaji saya mungkin tidak cukup, tapi dari seperti itu membandingkan dengan sales-sales yang lain. Nah, sales-sales mobil-mobil yang besar yang lain itu, bang saya kayak mungkin beli atau yang lainnya itu kayak terlalu melihat customer gitu. Nah, mungkin bisa kalian sedikit cerita bagaimana culture yang dibangun di BNI itu seperti apa sehingga itu mungkin membentuk karakternya setiap employee di sana. Terima kasih. Oke, berbicara masalah culture ya di perusahaan. Yang pertama ini di luar culture sih.
Tapi kita sebagai tim itu sadar. Satu, mobil kita mahal. Terus udah mahal, kita memang harus melayani dengan premium. Maka dari itu karena udah tahu mahal, jualnya susah, ya otomatis kita harus lebih inisiatif, Pak. Kita harus punya apa ya? Kita harus gerak dulu, jemput bola dulu. Istilahnya bodo amat nih orang bisa beli atau enggak, kita nggak memandang itu memang. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kita yang penting berusaha nge-grab orang supaya gak apa-apa cobain dulu gitu, syukur-syukur dia emang bisa beli. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah culture. Sebenarnya ini menyambung tapi mungkin kita nggak sadar ternyata itu culture kita. Jadi memang kita di-train dari BMW ini untuk tidak melihat tampilan orang. Gitu sih Pak. Lebih ke situ. Jadi kayak semua orang memiliki potensi beli karena strategi dari BMW ini bukan cuma momen penjualan di saat ini. Tapi namanya kita yakin bahwa namanya kehidupan pasti akan berputar. Mungkin suatu saat orang-orang bisa memiliki keadaan ekonomi yang jauh lebih baik dan diharapkan ingatnya ke BMW lagi. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau merek-merek yang lain gitu ya, mungkin mereka merem. Mobilku pasti laku. Siapa sih yang nggak beli Avanza? Siapa sih yang nggak beli Innova gitu misalnya. Jadi mungkin makanya mereka jadi terkesan dalam tanda kutip asal-asalan Pak. Gitu sih. Nah kalau dari kita sendiri memang karena kita tahu produk kita mahal, kita tahu bahwa kita menghadapi orang yang akan spend uang lebih dari 1 miliar, makanya kita harus memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang baik ke semua orang, nggak milih-milih. Lebih ke situ sih, dan itu pengaruh loh ke kalian nanti ketika masuk ke dunia kerja ya. Itu kalian jangan deh yang namanya ngejudge orang cuma dari penampilannya doang. Banyak banget aku ketemu orang-orang yang tampilannya sorry ya kayak gembel gitu ya, maksudnya ya udah apa adanya, tapi ternyata beli bawa uang satu kresek. Aku pernah ngendong duit 750 juta cash. Tapi ya udah, namanya orang bisa beli ya tetap aku layanin dong. Kan gitu ya. Jadi lihatlah semua orang itu sama dan hargailah semua orang itu sama. Itu sih Pak. Thank you, thank you. Masih ada 10 menit. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Boleh. Perkenalkan, nama saya Anjali Pakalista dari kelas 11-1. Saya mau izin tanya, apa ada kegagalan terbesar kakak dalam hidup yang mungkin di masa SMA, kuliah, atau mungkin di kerja, dan bagaimana cara kakak bangkit dari kegagalan tersebut? Pertanyaan yang sangat bagus tapi sulit ya. Apa ya? Kalau gagal pasti pernah. SMA, kalau gagal dapetin cewek yang disuka. Oke, tanda ya. Oke, kalau masalah gagal, mungkin kalian tadi lihat sebenarnya bukan gagal sih, tapi lebih ke salah ambil keputusan. Karena kalau kalian lihat, aku pernah kerja sebagai supervisor di Indomaret, ya kan tadi. Itu bagi aku big mistake banget sih, kesalahan besar banget. Bukan karena perusahaannya jelek, tapi balik lagi ke poin yang tadi dan tadi aku tekenin, aku blunder di situ, yaitu masalah aku seperti nggak tahu mau kemana. Nggak tahu kemana tuh, ternyata aku nggak suka kerja di back office. Aku nggak bisa kerja di back office, aku nggak bisa kerja yang namanya terpatok mulai kerja jam 8 selesai, mulai jam makan siang jam 12, jam 1 udah harus masuk lagi, jam 5 pulang. Itu tuh aku nggak bisa. Nah, aku kenapa ngambil itu sebenarnya pengen coba satu. Maksudnya kan kadang-kadang orang kan namanya manusia kadang kalau belum nyemplung masih penasaran bahasa itu gimana sih rasanya kan gitu. Nah, karena itu ternyata nggak betah. Gajinya jujur kecil, karena kan awal hidup di Jakarta kan udah sendiri, orang tua nggak support semua, hidupnya pas-pasan, nyirit banget, udah kayak gitu. Penting kalau kerjaan seneng, ini kerjaannya nggak seneng sama sekali. Dan sayangnya itu diikat kontrak 1 tahun, jadi ya udah
mental kena, berat badan turun. Itu 1 tahun aku turun 25 kilo. Gara-gara memang makannya harus ngirit, terus yang kedua stres juga kan. Jadi ya tapi itu pengalaman lah. Makanya kalau kalian perhatiin dari kampus masuk ke sales mobil Perancis tadi, Pusio tadi, habis itu ke Indomaret, terus balik lagi ke mobil, ya kan? Karena itu memang aku nggak pengen mulain kesalahan yang sama. Mungkin itu sih yang bisa dibilang jadi cerita bahwa kita harus benar-benar pertimbangin beneran nggak nih aku suka nggak sama kerjaannya. Lebih ke situ. Thank you, pertanyaan bagus, keren. Ada lagi? Oke. Masih ada 5 menit. Boleh. Yuk. Perkenalkan, nama saya Indra Naftali dari kelas 21. Saya mau nanya tentang tips cari kerja untuk mungkin anak kuliah yang baru lulus dan bingung mau kemana dan belum tahu passionnya itu gimana. Mau tanya tentang tips cari kerja untuk awal-awal itu. Thank you, good question juga. Gimana caranya nyari kerja dan tahu apa yang disuka? Ya tadi itu poinnya lupa aku bilang ya. Cari poin yang kalian suka itu gampang sebenarnya. Kalian perhatiin aja yang kalian lakukan setiap hari, kalian senangnya apa? Atau paling gampang deh filter dari guru-guru yang ngajar kalian. Kalian seneng gak diajar Busari, MTK tuh? Kalian seneng gak? Apa justru kalian lebih seneng pelajaran-pelajaran IPS, contoh ke sosiologi, apa akuntansi gitu ya? Karena secara nggak langsung itu diri kita tuh mengarahin kita gitu loh. Oh ternyata aku sukanya ke sini. Gini, ketika kalian mungkin MTK-nya jelek ya, itu bukan kalian butuh karena MTK loh. Tapi emang bisa aja kalian nggak suka, gitu loh. Tapi bukan berarti kalian boleh MTK-nya jelek ya. Jangan. Minimal KKM lah biar nggak remet lah, ya kan? Nah. Itu yang pertama. Jadi kalian harus tahu dulu, minimal kalian perhatiin detail-detail kecil di kehidupan kalian. Kalian sukanya apa? Oh, OSIS nih, suka nih organisasi nih. Oh ya mungkin emang suka ya interaksi sama orang. Atau malah MTK justru seneng nih, atau kimia justru seneng nih. Oh ya udah, berarti mungkin secara hitung-hitungan aku memang lebih menonjol. Lebih ke situ sih. Nah terus kalau untuk cari kerja, ya itu kalian harus sering aktif dulu ke dunia yang sering kamu suka, yang pertama. Dan yang kedua, kunjungin aja banyak sekali portal-portal pekerjaan, Jobstreet, LinkedIn. Habis itu masih banyak yang lainnya. Itu kalian explore aja di situ, ke website-website perusahaan, itu banyak kok. Lebih ke situ. Ya, dan bikin CV yang bagus, itu penting. Caranya gimana? Di TikTok banyak. Ya, kalian main TikTok dan yang cowok-cowok jangan perkara ngeliatin cewek-cewek joget doang ya. Cari tuh gimana cara bikin CV yang baik, habis itu cara membranding diri yang baik itu seperti apa, biar ketika kalian approach ke perusahaan bisa lihat kualitas kalian itu seperti apa, gitu ya. Thank you. Ada lagi? Ada lagi? 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin. Ayo nih yang SMP. OSIS, boleh, nih adik kalian dari SMP mau nih. Boleh tanya. Perkenalkan, nama saya Elis. Saya mau nanya, gimana kalian itu OSIS itu bisa merubah apa dari diri kalian, atau cuma pengalamannya untuk pekerjaan itu apa? Thank you. Kamu keren, SMP tapi udah kepikiran kayak gitu. Apa ya, untuk OSIS sendiri memberikan dampak apa ke diri aku yang jelas? Namanya organisasi. OSIS sekarang berapa sih anggotanya? 13? Hah? 32 ya? Oke. Satu ruangan, isinya 32 kepala, isinya beda-beda. Ya kan? Itu sangat melatih kita bagaimana satu, negosiasi. Yang kedua, tenggang rasa. Yang ketiga, belajar dengerin orang. Jadi banyak yang berguna untuk persiapan aku ketika dulunya akan berkuliah dan bekerja. Karena selain kamu, gini, percuma
Kalian mau sepinter Jerome Pauline MTK-nya sampai sekolah di Jepang, tapi kalian egois, nggak bisa dengerin omongan orang, nggak bisa tenggang rasa ke orang, percuma. Kalian nggak akan bisa apa-apa. Banyak hal-hal kecil yang mungkin dianggap orang itu tidak terlalu dilihat, tapi sebenarnya itu penting untuk aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita nekenin ego, walaupun kita tahu nih orang kurang ajar, bagaimana kecerdasan emosional kita itu juga dilatih. Jadi banyak yang bisa dilatih dari OSIS. Kamu bagus dari SMP udah OSIS, kalau ada kesempatan di SMA lanjutin, apalagi dari SMP ke SMA Bernadus akan banyak sekali anak-anak dari sekolah yang berbeda. Ada yang dari Satya, dulunya SMP-nya di negeri terus masuk ke Bernad. Itu akan semakin memperluas memperluas POV kamu tentang pergaulan dan berinteraksi dengan orang itu gimana. Nanti waktu kuliah, kamu mau di Semarang, di Salatiga, di Jakarta, isinya orang-orang makin aneh-aneh semua. Ya gimana caranya bisa kita survive di sana. Kurang lebih gitu, ya. Thank you. Terakhir deh, yuk terakhir. Ada nggak? Terakhir. Ayo terakhir, boleh. Terakhir ya. Siang Kak, aku dari kelas 12. Aku mau nanya, kalau misal kita dari awal udah tahu kita mau ke jurusan mana, tapi ternyata di real life-nya setelah perkuliahan ternyata kita nggak cocok sama jurusan itu. Nah kayak gitu solusinya kira-kira gimana? Makasih Kak. Oke, nggak cocok sama jurusan. Emang berat, tapi itu bagian dari latihan tanggung jawab. Kalau aku melihat dari aku dan teman-teman aku, kalau semisal ya, kamu nggak ada kendala masalah biaya sama sekali dan baru di semester pertama, mungkin kamu ada chance untuk stop, ganti jurusan baru di tahun depannya. Tapi memang kamu akan mundur karena kan mulai lagi dari semester 1. Tapi itu kalau ada nggak masalah sama biaya ya, karena kan bagaimanapun kita akan daftar lagi dari awal semuanya gitu. Cuman kalau misal kayak aku sendiri dihadapkan di posisi kayak gitu dengan nggak akan mampu untuk daftar lagi dari awal, keluarin sekian puluh juta untuk kuliah, kalau aku berprinsip selesaikan apa yang sudah kita mulai. Karena gelar ya hanyalah sebuah gelar. Masih banyak potensi pekerjaan yang bisa kalian dapatkan di luar jurusan yang kalian ambil. Masih banyak kok, kamu tenang aja, maksudnya jangan kira maksudnya kamu misal ngambil apa ya, ngambil dokter. Ternyata kamu nggak suka jadi dokter tapi harus diselesaikan sama orang tua kamu. Orang sukses gak cuma yang jadi dokter kok, masih banyak yang lain. Gitu ya, jadi kalau misal nggak ada masalah biaya, ada kemungkinan untuk kesempatan ngulang lagi yo, gak apa-apa. Karena memang belum telat. Tapi kalau misalnya ngerasain udah semester 4, udah semester 5 kan udah kadung kan, udah terlanjur kan. Ya udah selesain aja, sambil nyelesain itu, sambil berdarah-darah nyelesainnya itu, ya sambil cari peluang lain yang bisa dukung kamu. Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan di industri kok. Gitu ya. Aman? Oke, thank you. Udah kurang lebih segitu teman-teman. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa saya bantu pasti akan saya bantu. Ya kurang lebih itu. Thank you semuanya. Selamat siang. Tapi karena Kak Leon kan marketingnya dari BMB, jadi kami memberikan yang lain ya. Oke, kami mohon Bu Anwin dan Bu Sari untuk membantu menyerahkan sedikit kenang-kenangan dari para guru dan siswa. Ini sendera mata untuk Kak Leon bawa ke mana-mana. Aplaus untuk Kak Leon teman-teman. Semoga pesan-pesan Kak Leon tadi bisa kita nyatakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Sukses untuk Kak Leon selalu ya.